Selain berantem soal split bill, ada satu topik yang selalu bikin orang-orang itu berdebat. Apalagi kalau bukan beli atau sewa hunian. Makin kecil kesempatan bagi millennials dan juga Gen Z untuk membeli rumah impian karena harganya selangit. Kita tidak akan bisa beli rumah sampai kapanpun sampai tuh ya Pak ya. kapanpun. Penghasilan mereka dengan harga rumah yang semakin naik itu tidak sepadan kenaikannya. Nah, mana yang lebih menguntungkan ya antara kredit ataupun menyewa rumah? Karena kita tahu ya sekarang kalau misalnya angan-angan beli rumah kayaknya jauh banget gitu. Akhirnya banyak nih yang mulai mikir, oh alternatifnya mungkin gue harus sewa aja kali ya. Tapi nggak tahu worth it atau nggak kalau misalnya gue nyicil KPR. Hari ini gue bakal omongin secara dalam dan kita bakal simulasi-simulasi ini. Kira-kira hunian ideal itu mendingan beli atau sewa. Gue tahu semua orang itu punya preferensi masing-masing dan pasti kalian pernah kepikiran, lebih worth it mana sih, rumah atau apartemen, beli atau sewa? Terus kalau kerja di Jakarta, tinggalnya mending di deket atau jauh aja ya sekalian. Ya simulasi ini semoga bisa bantu kalian buat ngambil keputusan yang paling pas. Nah disclaimer dulu sebelum lanjut, ini gue lagi ngomongin Jakarta ya, bukan daerah lain. Ya tipis-tipis Jabodetabek lah. Jadi misalnya mau compare sama kota lain yang lebih murah, maaf aja nih karena ini konteksnya Jakarta atau Jabodetabek. Oke, kita langsung mulai simulasi aja ya, gak usah lama-lama. Nah, gue tahu nih, ini bukan cuma impian gue doang atau impian teman-teman gue, tapi yang seumuran gue itu pasti pengennya tinggal atau kerja di segitiga emas. Apalagi kalau bukan SCBD, Kuningan, atau Sudirman. Nah, bayangin kalian kerja di situ. Terus gue kasih simulasi pilihan tempat tinggal dari lokasi yang paling deket ke 3 daerah itu. Misalnya nih, jarak 5-10 km dari pusat kerja kalian, estimasinya perjalanan paling 10-25 menit. Nah, daerah yang paling pas buat jarak segitu, itu di Tebet. Of course, daerah ini populer banget, strategis, deket sama pusat kota dan banyak fasilitas. Nah, gue ambil contoh buat kalian yang umurnya 25 tahun atau yang lagi di umur 20-an ya. Dan mungkin tahun depan udah mulai mikir, aduh ini deadline nih buat gue nikah atau gue berkeluarga. Nah, kalian pasti pengen kan punya tempat tinggal yang gak terlalu jauh dari kantor. Ya biar gak capek di jalan, kan kita tahu ya kalau misalnya tinggal di Jakarta ataupun kerja di daerah Jabodetabek itu agak taxing juga karena macet di mana-mana. Senin kemarin tuh yang macet banget itu total 4 jam di jalan. Sempat shock juga macetnya sampai 2 jam kalau berangkat kantor. Di sisi lain karena kalian juga udah mulai mau bangun keluarga, kalian juga harus nyari hunian yang cukup gitu, nggak cuman buat pasangan aja. Sudah gajinya pas-pasan, kabarnya banyak potongan juga ya. Oke, opsi 1 ya, beli rumah di Tebet. Gue cari sekarang. Nah, gue cek di Tebet buat beli rumah yang ukurannya itu 100 meter persegi. Harga kisarannya itu 3-4 miliar. Of course kayaknya impossible ya kalau mau beli. Nah, ini tapi kira-kira aja nih, kalau kalian mau belinya cash, ya tinggal bayar aja 3-4 miliar. Tapi siapa sih realitanya sekarang punya duit segitu? Kita simulasiin aja, kalau harga rumahnya itu 3 miliar, asumsi DP itu kan biasanya 30% nih. Berarti kalian butuh 900 juta buat DP. Sisanya ya 2,1 miliar pakai KPR, terus bunganya itu sekitar 7-9%. Cicilan bulanan kalian bakal sekitar 17-20 juta per bulan dengan tenor 15-20 tahun. Agak lama ya. Tapi terus kita juga pakai patokan pengeluaran maksimal cicilan. Karena kan patokan pengeluaran maksimal ideal itu kan 30% dari penghasilan ya. Berarti kalian harus punya gaji minimal nih ya, 60-70 juta per bulan buat bisa afford rumah ini. Gimana? Apakah kalian sudah mencapai gaji tersebut? Kalau misalnya iya ya keren juga ya di umur 20-an udah segitu. Tapi ya realitanya kan belum banyak yang bisa punya gaji segitu. Oke, terus kita move on. Kalau misalnya lo ngerasa, wah itu mah udah impossible, gue gak bisa beli rumah nih di daerah Tebet. Sekarang kita lihat opsi sewa. Sewa apartemen ya, coba. Nah, buat apartemen di daerah Tebet, rata-rata harga sewanya itu per bulan buat 2 kamar nih, kalau misalnya lo gak mau kan yang sempit-sempit banget studio gitu, sekitar 7-10 juta. Of course, ini lebih terjangkau buat kalian yang belum pengen komit beli rumah.
Dan kayaknya nih masih fleksibel sama rencana masa depan ataupun masih single, belum punya pasangan. Plus kalian nggak perlu mikirin soal DP, soal cicilan, tapi tetap bisa tinggal di lokasi yang strategis dan juga deket sama segitiga emas tadi. Nah kalau misalnya yang tadi itu masih terlalu mahal buat lo ya dan kayaknya agak sayang, coba sekarang kita pindah ke simulasi pilihan yang jaraknya tuh menengah. Menengah tuh gimana ya, 15-20 km dari pusat kota. Estimasi perjalanan 30 menit sampai 1 jam, tergantung kondisi jalan dan macetnya. Kita kan tahu gimana tuh kalau misalnya mau kerja di pusat Jakarta kayak gimana. Nah kalau di sekitar sini, daerah yang bisa dipertimbangin nih buat lo cari-cari, ngulik-ngulik itu di Cinere. Nah dibanding Tebet tadi, Cinere itu harga rumahnya lebih terjangkau. Karena nih kita lihat aja, gue langsung cari, buat rumah yang luasnya 120 meter persegi. Harganya itu kisaran 1,5 sampai 2,5 miliar. Ya hampir setengah dari harga yang di Tebet tadi lah. Terus sama kayak simulasi tadi, kita pakai opsi misalnya lo ada duitin buat KPR. Lo DP 30%. Ya perlu nyiapin sekitar 450 sampai 750 jutaan lah buat DP. Sisanya cicilan KPR buat tenor 15 sampai 20 tahun. Bunganya sama, kira-kira sekitar 9 sampai 14 juta per bulan. Yang artinya apa nih Kak ya? Artinya kalian perlu punya penghasilan bulanan minimal 30 sampai 40 juta buat afford cicilan ini. Dan ini masih masuk yang lumayan terjangkau loh ya dibandingkan di Tebet. Gimana, kalian udah siap belum? Alternatif ya, kalau kalian tetap mau tinggal di Cinere tapi gak mau mahal-mahal, coba kita lihat sewa rumah di Cinere. Nah, harga sewanya itu per tahun sekitar 60 sampai 100 juta. Berarti per bulan tuh sekitar 5 sampai 6 jutaan lah. Ini jelas emang lebih ringan ya dari segi biaya bulanan, termasuk tadi kalau misalnya lo mau sewa apartemen di Tebet ya lebih murah sewa rumah dan lebih gede kan. Dan cocok buat kalian yang masih nyari-nyari opsi terbaik sambil nunggu waktu pas buat beli rumah. Oke, kalau misalnya aduh kok kayaknya masih berat ya gue beli rumah, belum lagi gue harus maintainnya kan lebih gede, agak ribet gitu. Oke, kita cari apartemen ya di daerah Cinere. Nah, apartemen di Cinere itu gue lihat di sini harganya sekitar 3 sampai 5 juta per bulan buat unit yang 2 kamar. Nah, buat kalian yang nggak terlalu butuh space besar tapi tetap ngerasa mana sih daerah yang masih oke nih buat gue berangkat ke kantor gitu dan akses kotanya masih lumayan. Nah, ini opsi yang cukup bisa dipertimbangin. Terakhir kita masuk ke opsi yang jaraknya jauh dari pusat kota. Sekitar 25 km atau lebih. Estimasi perjalanan 1 jam lebih lah ya. Di sini kita ambil contoh tempat yang udah populer, gue yakin kalian juga udah tahu di mana, di BSD City. Tempat ini itu salah satu daerah suburban yang emang udah lumayan populer buat keluarga muda, nggak cuma di Cinere tadi. Terus selain itu dengan harga yang sama, misalnya di Cinere atau di Tebet, mereka udah bisa punya rumah yang lebih luas, ya dengan harga yang mirip-mirip tapi masih lebih oke lah luas rumahnya. Di BSD harga rumah buat ukuran 120 sampai 150 meter persegi itu kisarannya 1,2 sampai 2 miliar. Lumayan banget kan? Nah, kalau kalian pakai KPR, DP yang dibutuhin itu sekitar 360 sampai 600 jutaan. Cicilan bulanannya jadi sekitar 7 sampai 11 juta. Jadi gaji kalian harus minimal 25 sampai 35 juta per bulan buat bisa nyaman nyicil rumah di sini. Keuntungannya tadi yang gue bilang, kalian bisa dapat rumah yang lebih besar, lingkungannya lebih tenang. Terus kita tahu kan BSD masih lumayan asri ya dibanding tinggal di tengah kota. Tapi siap-siap aja kalau misalnya kalian harus ngelakuin perjalanan yang lebih panjang. Terus kalau misalnya kalian nggak mau komit nih langsung beli rumah, kayaknya di BSD terlalu jauh, coba kita cari kalau misalnya sewa rumah di BSD itu opsi yang menarik atau enggak. Nah, sewa rumah di BSD itu harga sewanya per tahun sekitar 50 sampai 80 juta atau sekitar 4 sampai 6 juta per bulan gitu. Jadi masih opsi yang oke banget meskipun jaraknya agak jauh ya. Tadi kan sewa rumah lebih murah daripada di Jakarta. Coba kalau misalnya apartemennya lebih murah dong. Nah, of course BSD kan kita tahu terkenal apartemen-apartemen itu modern, terus harga sewanya masih terjangkau. Nah, kalau misalnya buat apartemen harganya itu buat sewa ya, 2 sampai 4 juta per bulan. Buat kalian yang pengen tinggal lebih jauh tapi kayak tetap nyaman dengan fasilitas apartemen, kayak ada gym mungkin jadi lebih hemat lah. Terutama buat kalian yang kerjanya itu sebenarnya remote work, jadi masih banyak WFH-nya dibanding WFO, jadi nggak terlalu sering harus ke pusat kota kan. Nah, tadi kita udah lihat nih harga-harga beli rumah, sewa rumah, ataupun sewa apartemen. Coba kita langsung bandingin aja sama realitanya gitu. Karena ya gue tau lah, kayaknya agak impossible ya buat beli rumah gitu. Kalau kita bandingin sama rata-rata gaji Gen Z dan milenial,
mereka itu masih ada di kisaran 5-15 juta per bulan. Sedangkan tadi kayaknya yang paling murah kalau misalnya beli rumah ya minimal 25-35 juta ya penghasilannya. Kecuali kalau misalnya lo maksain ya. Cuman ya kita tahu lah itu struggle-nya gimana kalau misalnya nanti lo harus tersendat bayar di tengah ada cicilan KPR. Ya jelas banget kalau gap penghasilan dan harga properti itu gede banget. Bisa dibilang beli rumah di daerah Tebet buat Gen Z dan sebagian besar milenial gitu mission impossible. Kecuali kalian punya sumber pendapatan lain yang emang signifikan bisa ngebantu kalian. Ya ini bisa gue bilang sih udah jadi masalah besar banget. Gue udah selalu worry soal ini. Dan gue ngebayangin gimana teman-teman gue juga mikirin kapan ya gue bisa beli rumah gitu. Nah dari dua opsi tadi jelas banget kalau misalnya sekarang itu lagi ada housing crisis di Jakarta. Dan sekitarnya kayak semakin terasa terutama buat seumuran gue harga properti yang terus naik tuh nggak diimbangin gitu sama kenaikan gaji yang sepadan. Kayaknya bikin mimpi punya rumah di Jakarta itu hal yang mustahil deh. Terus gue ngeliat situasi ini tuh maksa banyak orang seumuran gue buat beradaptasi. Baik dengan, ya tadi sebenarnya orang tuh bukannya milih beli atau sewa, tapi ya udah deh, gue cuma mampunya sewa aja di daerah pinggiran. Atau bahkan sekarang banyak kan tinggal bareng sama orang tua, biar mereka bisa nabung buat beli rumah gitu. Nah selain itu, buat yang penghasilannya pas-pasan nih, mereka juga harus buat pilihan yang nggak ideal. Ngorbanin kualitas hidup demi commute yang lebih jauh dan menghabiskan waktu berjam-jam di jalan. Di sini nih muncul pertanyaan besar. Apakah tinggal di Jakarta masih visible buat generasi muda? Atau kita harus mulai berpikir pindah ke daerah yang lebih terjangkau secara terpaksa? Jadi itu tadi simulasi hunian di Jakarta dan Jabodetabek berdasarkan 3 zona ideal yang tadi gue bilang ya. Jadi pertama dari lokasi paling dekat, dari zona ideal kerja di Jakarta, terus menengah dan jauh dari pusat kota. Nah pilihannya beragam banget, tadi mulai dari rumah sampai apartemen dan semuanya punya kelebihan atau kekurangannya masing-masing. Intinya kalau misalnya gue lihat sih preferensi yang tadi, kalau misalnya kalian kerja di pusat kota, mungkin opsi yang lebih dekat kayak Tebet mungkin lebih praktis, tapi biaya hidupnya lebih tinggi. Sedangkan buat kalian yang nggak terlalu masalah sama perjalanan jauh atau nggak stres kalau misalnya macet-macetan di Jakarta, ya Cinere atau BSD bisa jadi pilihan yang lebih murah. Ya jadi sebenarnya keputusan masih ada di tangan kalian masing-masing sih, kayak nyaman dan dekat atau luas tapi jauh. Terakhir selalu hitung dulu kemampuan keuangan kalian sebelum ambil keputusan, karena nggak ada yang tahu nanti tiba-tiba kalian di layoff atau gimana terus nggak bisa bayar cicilan KPR, jadi jangan beli sesuatu yang nggak sesuai sama kemampuan kalian. Menurut kalian gimana? Masih possible nggak sih beli rumah di Jakarta atau Jabodetabek? Jangan lupa like, comment, dan subscribe buat info-info menarik lainnya. Terus see you di next episode.